Untuk mencuci bed cover itu tidak semua mesin bisa, atau tidak semua kapasitas mesin. Banyak yang selama ini yang mengatakan saya penjelasannya hanya sekedar teori dan tidak pernah ada contoh atau pembuktian. Nah, tapi sebenarnya sobat, saya sudah pernah membuktikan dan pernah mencontohkan di video-video saya sebelumnya atau video saya yang beberapa tahun yang lalu. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan video-video saya yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Banyak yang komen dan sekarang masih ada yang bertanya. Contohnya yaitu dalam pembahasan kapasitas mesin. Nah, dulu pernah waktu itu saya membahas ini tapi tidak ada yang percaya, tapi sekarang ada yang sampai berapa kali meminta saya menjelaskan lagi, dan tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, yaitu dimana kemarin dan sebelumnya beberapa hari yang lalu juga ada yang bertanya. Di sini ditulis dia, ternyata benar apa kata Bapak, untuk mencuci bed cover itu tidak semua mesin bisa, atau tidak semua kapasitas mesin tidak semua kapasitas mesin bisa digunakan untuk mencuci bed cover. Nah, di sini dijelaskan dia menggunakan mesin cuci kapasitas 8 kilo, tapi bed cover berukuran 200 kali 200 cm atau 2 kali 2 meter. Nah, sebenarnya ini sudah tidak bisa, dan hasilnya banyak banget yang sobek. Seperti yang dibilangnya di sini, seperti digigit tikus, padahal kapasitas 8 kilo. Nah, dulu sudah pernah saya dijelaskan sobat, kalau mencuci bed cover itu jangan asal kita terima jika kita memiliki mesin cuci dengan kapasitas rendah. Nah, tetapi di sini dia mencoba bed cover besar dengan kapasitas mesin rendah. Nah, ini yang membuat kita menyebabkan masalah besar dan membuat kita rugi besar. Artinya masalah besarnya ya kita harus ganti. Kerugiannya yaitu kita bukannya menerima uang laundry tetapi mengganti barang yang sudah rusak. Makanya dari dulu itu sobat, sudah saya katakan, kalau memang kita membuka usaha laundry kiloan dan menerima bed cover, paling tidaknya kapasitas mesin itu 15 kilo. Ini udah sering saya katakan, paling tidaknya harus kapasitas 15 kilo 15 kilo ke atas. Nah, kalau ada pun yang dibilangnya saya menggunakan kapasitas kecil mencuci bed cover besar, itu saya tidak percaya. Nah, atau bisa dibuktikan. Nah, karena sudah banyak yang terjadi, bukan satu kali dua kali yang terjadi seperti itu. Bahkan ada sampai mesinnya tidak berputar. Karena kenapa? Beban yang dicuci mesin yang kapasitas rendah ini terlampau berat. Nah, makanya saya menyarankan itu kan, karena istilahnya laundry ini gimana ya, apalagi kalau kita gunakan mencuci boneka yang tidak dikeluarkan isinya, langsung kita masukin, itu susah juga. Nah, jadi ya untuk menjawab pertanyaan si ibu ini ya, atau mengasih solusi, lebih baik itu mesinnya diganti.
dengan kapasitas besar. Nah, kita dalam usaha laundry ini mencari untung, bukan mencari kerugian. Nah, tapi kadang ya pengusaha laundry ini banyak banget, biar lebih irit, beli mesin inilah, beli mesin inilah, yang kapasitas seperti inilah. Cuman kita tidak mikir ke depannya, peminat pelanggan untuk mencuci usaha laundry kita itu seberapa banyak, dan apakah itu saja. Pasti cucian mereka juga berbeda-beda, tidak istilahnya hanya pakaian saja, pasti mencuci jenis kain-kain yang lain. Nah, seperti ini, mesinnya 8 kilo, dia menerima bed cover ukuran besar. Mungkin saya sudah kebayang karena saya sudah pernah melakukan, kebayang itu. Pasti dia maksa, sudah maksa, putarannya juga lambat, ujung-ujungnya ya dia ganti rugi. Nah, jadi saran saya sobat, kalau bisa ya di awal ini memang saya akui untuk beli mesin yang kapasitas tinggi ini lumayan modalnya. Cuman daripada kita istilahnya rugi seperti ini, lebih baiknya kita mengeluarkan modal di awal besar tetapi tidak ada resiko. Ini kita mengeluarkan modal kecil tapi di kemudian hari kita mempunyai resiko. Ya, resikonya seperti ini. Ada jenis kain atau jenis kain lah ya, yang ukuran besar. Nah, yang ada bukan kita menerima untung atau menerima uangnya, tetapi malah kita mengganti barang yang rusak, tersebut atau yang rusak tadi. Nah, jadi saran saya sobat, kalau memang kita istilahnya fokus dalam dunia usaha laundry ini, atau istilahnya kita berpatokan dalam dunia usaha laundry ini, lebih baik kita menggunakan atau mengeluarkan modal besar dan memiliki mesin yang cukup oke atau yang cukup kapasitasnya, biar kita bisa menerima bed cover besar seperti ini. Ini 2 kali 2 meter itu udah besar loh, udah besar itu, dimasukkan ke dalam ke dalam mesin yang kapasitas 8 kilo. Nah, jadi makanya saya katakan kalau untuk laundry pemula itu, kalau bisa ya modal sedikit, nggak apa-apa kita menerima bed cover ya, tetapi dengan catatan mungkin itu harus dengan mencucinya dengan cara manual. Nah, jadi saran saya sobat, ini sebagai pelajaran buat kita semua supaya tidak terjadi. Ini bukan hanya 1 orang, bahkan udah berapa orang ya. Bahkan ada juga yang bilang betul juga kata si bapak. Nah, ada juga yang bilang, nah kira-kira berapa harganya seperti itu. Nah, sekarang model mesin itu ya aku akui ya jutaan, bukan ada yang ratusan, jutaan. Kalau mesin yang kapasitas di atas 15 kilo, jutaan semua. Nah, jadi saran saya kalau kita membuka usaha laundry itu, intinya gak apa-apa kita mengeluarkan modal besar ketimbang menanggung resikonya di kemudian hari. Nah, lebih baik kita istilahnya mengeluarkan modalnya banyak-banyak, tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya seperti caranya ya seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki mesin kapasitas kecil ya kita boleh-boleh saja menerima bed cover. Nah, cuman dengan catatan ya mau tidak mau kita harus sistem manual supaya tidak terjadi seperti yang tadi itu, dia memaksa. Jadi yang tidak istilahnya yang tidak beban mesin ini kita paksa jadi bebannya. Nih, jadi kalau saya sih dulu waktu itu pernah kejadian ya, karena udah di luar istilahnya udah di luar kapasitas mesin ini ya. Nah, saya pernah juga mengalami ya, cuman ya saya mengganti bed covernya itu dulu ya setengah dengan harga barunya. Nah, yang namanya istilahnya kita sudah kena musibah seperti ini, itu udah harus kita tanggung jawabin. Itu pun yang untungnya si pemilik bed cover itu dulu baik, ya udah setengah bayar aja. Nah, tapi jangan sobat pikir semua pelanggan itu kayak gitu, tidak semua. Hanya langsung ya udah saya tidak mau tahu, pokoknya kamu harus beli yang baru. Ada juga seperti sobat.
Jadi untuk menjaga hal-hal seperti ini, lebih baiknya kita di awal memulai usaha laundry ini harus kita pikir-pikir dulu, dan supaya tidak terjadi seperti yang tadi. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.